Ini amat bahaya dan sepatutnya gelombang ini terus dibesarkan untuk segera usir Ricky. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf atas semua ucapan dan tulisan yang mungkin telah menyinggung atau menyakiti pihak manapun. Saya sangat menyesal. Kebetulan juga Ricky ini adalah staf kedutaan. Itulah mengapa seharusnya kedutaan pimpinan itu ambil sikap, buka suara di sosial media. Tidak cukup Ricky saja. Ya, dan lagi-lagi Ricky agak terlambat, sangat terlambat ya. Harus menunggu kurang lebih 2 minggu dia baru buka suara di sosial media. Dan kebanyakan warga Malaysia meminta Ricky untuk dipulangkan ke Indonesia. Kita tunggu sikap, reaksi atau respon dari kedutaan untuk menyikapi semua ini. Dipulangkankah atau tidak si Ricky ini? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke saudara, finally, akhirnya Bapak Ricky membuka suara. Dia membuat satu klarifikasi dan memohon maaf secara terbuka kepada warga Malaysia yang merasa tersinggung atas segala apa yang dia buat di sosial media, baik dari segi komentar, konten, dan narasi penghinaan yang dia buat selama ini. Meskipun menurut saya langkah atau sikap yang diambil Bapak Ricky ini agak terlambat mengingat petisi yang dibuat itu udah agak lama, hampir 2 minggu. Tapi baru sekarang dia membuka suara, membuat satu klarifikasi dan memohon maaf kepada warga Malaysia. Sebelum dia membuat satu klarifikasi dan memohon maaf secara terbuka, Bapak Ricky telah melakukan satu perjumpaan dengan aktivis Malaysia, telah berkonsiliasi dengan warga Malaysia, dan itu telah dikonfirmasi oleh Abang Amirul Zaki Ramli melalui akun sosmednya, dan kemudian dikonfirmasi juga oleh Pak Yah Ayahanda Official di akun TikToknya. Oh ya, sebelum kita tonton bersama-sama video klarifikasi dan permohonan maaf Ricky secara terbuka, kita tonton dulu satu video. Hashtag ramai-ramai. Hashtag usir Ricky. Kita hashtag ramai-ramai di sini usir Ricky. Dan apa yang dibagi tahu tadi betul lah. Sebenarnya Ricky ini menjadi satu ikon bagi pendatang haram rakyat negara jiran, terutamanya Indonesia. Sebab apa saya bagi tahu dia menjadi ikon kepada pendatang haram? Apa yang dihujah oleh Ricky mengenai warga-warga Indonesia yang bekerja dalam negara Malaysia ini sama saja seperti mana pendatang haram ini berhujah. Sebagai contoh, Ricky ini bagi tahu bahawa semua bangunan-bangunan yang ada dalam negara kita ini dibina oleh warga-warga asing. Kita tidak nafikan memang oleh warga-warga asing yang diberikan kebenaran dan permit oleh kerajaan. Ini adalah kebenaran. Dan kita bercakap tentang pendatang haram, tetapi Ricky ini membawa satu naratif bahawa pendatang haram juga ada hak di dalam negara kita kerana mereka memajukan negara Malaysia. Inilah pendatang-pendatang haram ini mengambil Ricky punya pandangan pemikiran sebagai tempat rujuk untuk mereka melawan kembali rakyat-rakyat Malaysia yang ada yang mereka ada dalam negara ini. Ini amat bahaya. Sebab itu kita minta kedutaan Indonesia, manusia yang bernama Ricky ini lebih baik hantar saja pulang kerana beliau telah mencetuskan satu fenomena yang tidak sihat antara kedutaan Republik Besar Indonesia dengan rakyat Malaysia. Kenapa Ricky ini terlampau galak untuk nak menyentuh isu-isu melibatkan pendatang haram? Kenapa Ricky ini beliau ini terlampau teruja untuk nak mempertikaikan tindakan-tindakan penguatkuasa kerajaan negara kita ke atas warga asing yang tidak ada dokumen? Ini yang kita nak bagi tahu. Ricky ini bekerja dengan kedutaan Indonesia kah ataupun bekerja dengan kerajaan Malaysia? Kalau beliau bekerja dengan kedutaan besar Indonesia, beliau perlu menjaga negara mereka.
bukan membuat satu tuduhan dan kritikan terhadap negara kita. Ini amat bahaya dan sepatutnya gelombang ini terus dibesarkan untuk segera usir Ricky. Saya tidak menyangka gitu ya, segitu tidak berpikirnya Bapak Ricky ini atas opini-opini, narasi-narasi yang dia buat, yang selain penghinaan yang dia buat terhadap warga Malaysia bersama Kapolri itu. Yang amat mengejutkan dari video ini adalah ketika Bapak Ricky katanya membuat satu narasi bahwa Pati itu ikut kontribusi terhadap kemajuan Malaysia. Pati itu pendatang asing tanpa izin. Ya, sungguh narasi yang amat menyedihkan, amat menyesatkan. Seolah-olah Pati itu punya tempat di hati Malaysia, di negara Malaysia. Dan seharusnya ini tidak diungkapkan oleh seorang staf kedutaan, yang mana kedutaan ini sangat berkaitan erat tentang urusan-urusan resmi, urusan-urusan legal. Dan ketika Bapak Ricky mengatakan bahwa Pati ikut berkontribusi atas kemajuan Malaysia, terutama di hal infrastruktur atau bangunan, itu menurut saya sangat tidak etis sih. Kalau Bapak Ricky mau bicara soal Pati, seharusnya dia mengarahkan Pati untuk mengarahkan dan menghimbau Pati untuk menjadi pekerja yang resmi, itu ya. Tentunya dengan mengurus surat-surat seperti itu seharusnya. Sangat disayangkan sekali. Mungkin sebab inilah gelombang hashtag usir Ricky inilah membuat Ricky gelisah, tidak tenang di sana, sehingga pada akhirnya dia membuat klarifikasi dan memohon maaf kepada warga Malaysia secara terbuka di sosial medianya. Ya, meskipun menurut saya agak terlambat. Sangat terlambat kalau menurut saya. Kalau Bapak Ricky menyikapi ini serius, menganggap ini serius, petisi itu serius, seharusnya 1 atau 2 hari setelahnya Bapak Ricky mengambil sikap, tampil di sosial media, buka suara, klarifikasi, dan mohon maaf. Oke, seperti apa klarifikasi dan permohonan maaf Bapak Ricky? Kita tonton dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ricky, pemilik akun media sosial Cerita Ricky, ingin menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terkait isu yang beredar di sosial media, khususnya di TikTok, mengenai kesalahpahaman yang terjadi dalam konten Cerita Ricky dan atau komentar-komentar saya yang dianggap menyinggung sebagian masyarakat Malaysia yang membaca ataupun melihat konten saya. Saya ingin dengan tegas menyampaikan bahwa tidak ada maksud ataupun tujuan dari saya untuk menyinggung atau melecehkan pihak manapun, terutama Malaysia. Saya Ricky sangat mencintai Malaysia dan menghormati semua aturan yang berlaku di negara ini. Malaysia telah menjadi rumah kedua bagi saya, dan saya sangat menghargai banyak teman-teman Malaysia yang saya miliki di sini. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf atas semua ucapan dan tulisan yang mungkin telah menyinggung atau menyakiti pihak manapun. Saya sangat menyesal jika ada hal-hal yang menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Perlu juga saya tekankan bahwa konten-konten Cerita Ricky, baik dalam video maupun kolom komentar, sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi saya, yang tidak ada hubungannya, tidak mewakili dan tidak mengatasnamakan pihak manapun. Saya berharap dari kejadian ini kita semua dapat memulai lembaran baru dengan baik. Ini adalah pembelajaran berharga bagi saya untuk lebih bijak dalam berbicara dan merespon komentar dari teman-teman semua di masa yang akan datang. Kesempurnaan hanya milik Allah semata, dan saya akan terus berusaha memperbaiki diri. Terima kasih atas pengertian dan dukungan teman-teman semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bermaksud melecehkan dan tidak bermaksud untuk menyinggung warga Malaysia. Akan tetapi dilakukan berulang kali. Ya, sebetulnya masalah ini itu masalah yang sudah masuk dalam ranah dua negara ya. Sudah bukan hal remeh-temeh yang seperti netizen-netizen lakukan. Ini yang melakukan penghinaan. Ini pelakunya, subjeknya adalah staf kedutaan. Staf kedutaan adalah satu institusi atau lembaga negara yang berada di luar negara untuk hubungan diplomasi dengan negara itu. Dalam hal ini negara Malaysia, serta mengurus segala apapun yang berkaitan dengan warga negara Indonesia yang ada di sana, khususnya para TKI. Dan saya pantau sampai saat ini, kedutaan itu tidak ada ambil sikap terhadap permasalahan ini. Seharusnya kedutaan itu tampil juga ya sebagai institusi yang menaungi Ricky ini ya, sebagai stafnya di situ, ambil sikap di sosial media, begitulah buka suara terhadap polemik yang dibuat oleh stafnya ini. Mengapa menurut saya kedutaan itu harus ambil tegas, harus bersuara di media, di sosial media, di ruang publik? Karena ini menyangkut kewarganegaraan ya, karena ini menyangkut masalah warga negara yang ada di sana. Kebetulan juga Ricky ini adalah staf kedutaan. Itulah mengapa seharusnya kedutaan pimpinan itu ambil sikap, buka suara di sosial media. Tidak cukup Ricky saja. Ya, dan lagi-lagi Ricky agak terlambat, sangat terlambat ya. Harus menunggu kurang lebih 2 minggu dia baru buka suara di sosial media. Dan menurut saya kata maaf dan klarifikasi oleh Bapak Ricky ini saya rasa masih kurang ya untuk meredam amarah rakyat Malaysia. Apalagi dengan adanya gelombang hashtag usir Ricky ini sudah menunjukkan betapa seriusnya warga Malaysia menyikapi polemik ini. Dan tentu ini harus diimbangi oleh kedutaan, pimpinan kedutaan menyikapi dengan serius permasalahan ini, polemik ini. Ya seperti yang saya bilang tadi, tampil di sosial media, tampil di media, buka suara tentang apa yang dilakukan oleh stafnya ini, dan bisa juga mewakili Ricky untuk menyampaikan maaf kepada warga Malaysia, kepada negara Malaysia, dan menghimbau kepada warga Malaysia yang ada di sana, termasuk Ricky, untuk tidak lagi membuat satu provokasi atau polemik atau kontroversi yang membuat pecah hubungan kedua negara, terutama warga atau netizennya. Mungkin setelah adanya reaksi atau sikap dari kedutaan menyikapi polemik ini, mungkin agak meredam, mungkin bisa sedikit meredamkan amarah rakyat Malaysia. Karena dengan itu mereka tahu bahwa kedutaan KBRI menyikapi serius polemik ini, tidak menganggap remeh. Dan selama kedutaan tidak ambil tindakan, tidak menyikapi ini dengan serius, tidak tampil di sosial media, maka selama itu rakyat Malaysia, netizen Malaysia akan mereka itu menganggap polemik yang terjadi ini adalah hal biasa. Dan itu bukan hal biasa, karena ini akan mempengaruhi hubungan kedua negara, Malaysia dan Indonesia. Dan juga bisa berdampak kepada TKI yang lain. Jangan sampai ada hal-hal yang merugikan mereka, para TKI. Ya, apapun itu, atas semua yang telah terjadi, semoga Bapak Ricky dapat mengambil hikmah dari semua ini dan menjadikan ini suatu pelajaran yang sangat berharga agar tidak mengulanginya lagi, agar tidak bertindak semaunya lagi. Sebelum bertindak difikirkan dulu matang-matang, apalagi dia adalah seorang staf KBRI, tidak pantas untuk melakukan semua ini. Dan sampai saat ini reaksi atau respon dari warga Malaysia masih amat susah untuk menerima perlakuan Ricky, walaupun dia minta maaf, dan kebanyakan warga Malaysia meminta Ricky untuk dipulangkan ke Indonesia. Kita tunggu sikap, reaksi atau respon dari kedutaan untuk menyikapi semua ini. Dipulangkankah atau tidak si Ricky ini? Karena tentu kalau ini dibiarkan berlarut-larut,
juga bisa membahayakan Ricky juga ya. Dia hidup di negara orang yang mana warganya itu telah dihina. Ya kita tidak tahu ya bagaimana orang di luar sana itu untuk memanage emosinya. Ditakutkan ketika Ricky keluar rumah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, termasuk anarkisme atau apalah kita tidak tahu. Dan untuk menghindari itu semua, untuk mencegah itu semua, tentu ini harus diambil sikap secara serius oleh pimpinan kedutaan KBRI Kuala Lumpur di Malaysia. Ya saya harap masalah ini cepat terselesaikan dengan baik. Semoga mendapatkan solusi terbaik untuk Ricky dan terbaik untuk semuanya. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kita jumpa lagi di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.